nanti. Dan yang terakhir yaitu untuk speaker peserta. Marilah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah pada materi, izinkan saya untuk maskeran, Bio terdaftar Surakarta 26 Maret 1965, alamat Villa Slawi Regency B62 RT 02 RW 12 Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, kode pos 52461. Ketua Kompetensi Keahlian BDP, Guru Administrasi Transaksi, Bisnis Online, Pengolahan Bisnis Retail. Penyampaian materi. Terima kasih. Memasuki acara inti, saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri, kepada Bapak Tribudi Jati Ramadi. Di tempat kami persilakan. Sebelumnya mohon maaf kepada semua peserta. Tolong speakernya dimatikan biar nanti bisa mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam wa ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, semua yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan kepada kita yang sangat banyak, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam ikon untuk memaparkan atau mendengarkan bersama-sama terkait kurikulum, khususnya untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran. Saya yakin kalian semua belum mengenal apakah itu BDP. Ya, saya yakin semua mengenal karena ini dulu di SMP belum ada. Nah, jurusan bisnis daring dan pemasaran ini saya yakin dan bisa memastikan banyak di antara kalian yang belum mengenal dan bahwa BDP ini adalah jurusan yang bukan merupakan pilihan pertama. Ada pula memang yang pilihan pertama, tapi ini saya yakin banyak yang bukan pilihan pertama. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengarahkan kepada kalian untuk masuk ke jurusan bisnis daring dan pemasaran. Karena itu, mudah-mudahan nanti setelah saya jelaskan apa itu bisnis daring dan pemasaran, kalian bisa lebih memahami dan meyakini sehingga bisa tenang, bisa terus sampai lulus nanti. Apa sih bisnis daring dan pemasaran? BDP ini setelah munculnya Dirjen Vokasi, BDP ini jurusan yang paling bagus, yang utama, karena dengan perkembangan teknologi, khususnya internet, digital, maka BDP ini menjadi jurusan yang favorit intinya. Nah, BDP ini kepanjangannya adalah bisnis daring dan pemasaran, di mana jurusan ini mempelajari berbagai hal tentang dunia marketing, baik secara online maupun secara offline. Nah, dalam jurusan BDP ini kalian nanti akan
diajarkan berbagai hal terkait dengan dunia bisnis. Dari persiapan menjadi seorang pelaku bisnis sampai pengelolaannya dan bagaimana mengelola sampai akhir dan bisa berjalan dengan baik. Nah, apa sih jurusan tujuan daripada bisnis daring dan pemasaran? Dalam bisnis daring dan pemasaran nanti kalian diberi pelajaran tentang marketing sehingga bisa menguasai apa sih marketing lulus. Kemudian juga bersikap profesional dalam menggunakan segala aspek yang ada dalam dunia bisnis. Bagaimana sih profesional itu adalah melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan tugasnya. Kemudian bersaing secara sportif. Di dalam dunia bisnis itu harus sportif. Jadi kita dilatih untuk sportif, ya, mampu mengembangkan ilmu yang telah dipelajari. Sportif, kreatif, dan berinovasi. Karena dalam dunia bisnis, kreatif dan inovasi itu penting, ya, inovasi. Karena setiap perkembangan produk, setiap perkembangan cara pemasaran, cara beriklan harus dibutuhkan inovasi. Kemudian produktif dalam mengembangkan usaha. Mampu melakukan pemasaran, jelas. Harus. Dan bisnis daring dan pemasaran harus mampu melakukan pemasaran produk apapun. Ya, karena nanti kalian akan dilatih. Ya, diberi teori-teori bagaimana menawarkan suatu produk dan bagaimana menjual produk. Sehingga harus mampu melakukan pemasaran. Mampu bernegosiasi. Negosiasi itu apa sih? Negosiasi itu tawar-menawar. Ya. Tawar-menawar atau melakukan istilahnya tawar-menawar jual-beli, ya, dengan pelanggan. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya, memahami prinsip dalam berbisnis. Ya. Memahami prinsip. Dan juga mampu menggunakan alat untuk memasarkan produk. Alatnya banyak sekali. Kalau yang offline, ada timbangan, ada cash register, kalkulator, ya. Kemudian juga POS, point of sales, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang online, nah, kita harus memahami bagaimana mengelola yang web. Kita bisa online menggunakan TikTok, menggunakan YouTube, menggunakan yang lainnya. Nah, di dalam kegiatan yang ada di bisnis daring dan pemasaran ini, tujuannya diharapkan bisa menerapkan 3K. Kesehatan, ya, dan keselamatan kerja. Mengatur administrasi, ya, karena administrasi penting di dalam bisnis. Tanpa administrasi yang baik, kita tidak bisa mengetahui, ya, berapa keuntungan kita, berapa barang yang sudah laku, berapa yang belum, dan sebagainya. Melakukan pelayanan, ya, menemukan peluang baru, ya, dan mampu bekerja sendiri maupun sebagai tim. Ini adalah tujuan. Nah, di dalam bisnis daring dan pemasaran, ya, struktur kurikulum apa yang nanti kalian akan mendapatkan, ya, secara umum itu sama untuk muatan nasional, ya. Ada agama, nanti kalian mendapatkan 3 jam aslinya, PPKN, ya, 2 jam dari kelas 10 sampai kelas 12, kemudian bahasa Indonesia, kelas 10-nya 4 jam, kemudian 3 jam, dan kelas 12-nya 2 jam.
Untuk matematika, ya ini 10, 11, 12, Anda mendapatkan 4 jam. Untuk pelajaran sejarah ada, tapi hanya di provinsi kelas 10. Ya. Bahasa Inggris. Dan mungkin bahasa asing lain. 3 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12 4 jam. Sedangkan muatan kewilayahan, nanti ada pelajaran seni budaya. Bagi yang kesenian, ini musik, ini budaya, ini tari. Ya, dan saya akan mendapatkan 3 jam di kelas 10. Kemudian ada penjas, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ada 2 jam dari kelas 10 sampai kelas 11. Kemudian bahasa Jawa. Nah, karena kita sebagai orang Jawa, maka kita harus bisa melakukan komunikasi dengan bahasa Jawa. Nah, kita orang Jawa Tengah, sehingga pelajarannya lah bahasa Jawa. Kalau orang Jawa Barat, bahasa Sunda. Kalau orang Medan, bahasa Medan. Ya, dan sebagainya. Nah, khusus untuk pelajaran di produktif, nanti kita akan kami berikan simulasi dan komunikasi digital, khusus di kelas 10. Simulasi dan komunikasi, ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, ekonomi bisnis, administrasi umum, itu masing-masing 2 jam. Simulasi dan komunikasi digital, nanti yang mengajar adalah Bapak Ratnavika Eskom, yang akan mengajar kamu untuk dengan keahliannya, yaitu dia adalah sarjana komputer. Ya. Bapak ya, Bapak Ratnavika Setia, jangan salah, ya jangan salah, namanya Ratna tapi Bapak ya, Ratnavika. Ekonomi bisnis, ya, administrasi umum, ya, dan IPA. Ini juga penting. Mengapa kita belajar IPA? Kaitannya dengan kalau kita mau buka usaha harus berwawasan lingkungan. Bagaimana mengelola lingkungan dengan baik supaya tidak menimbulkan limbah bagi masyarakat. Nah, ini nanti kita pelajari di pelajaran IPA. Administrasi umum, ya bagaimana mengelola administrasi, ini kita pelajari. Ya. Dan untuk produktif, ya ini di dasarnya ada 3 materi marketing, ya marketing, ya perencanaan bisnis, ya marketing secara umum, ya perencanaan bisnis dan komunikasi bisnis. Penting ini komunikasi bisnis. Nah, khususnya untuk nanti yang masuk ke kelas industri, yang satu kelas, ini marketing, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis, ini 2 materi, ya. Marketing dan komunikasi bisnis ini yang ngajar nanti adalah dari Judi, ya, dari Judi. Jadi kemarin kalian sudah mengikuti, ya, dan kurikulumnya sedikit berbeda dengan yang reguler. Kalau yang reguler lebih mengutamakan retail, ya, tetapi untuk yang kelas marketing online itu materi terbesar nanti akan didapatkan adalah pelajaran bisnis online. Ya. Nah, di kelas 11 dan kelas 12 nanti kalian akan mendapatkan pelajaran penataan produk. Penataan produk itu khususnya di retail. Nanti kalian akan mendapatkan itu. Teori maupun praktek. Ya, bisnis online. Nah, bisnis online itu di kelas marketing online ini akan mendapatkan porsi yang paling besar nanti. Ya. Kemudian pengelolaan bisnis retail ini di reguler itu nanti besar. Ya.
administrasi transaksi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Serta tidak kalah pentingnya adalah BK, bimbingan dan karir atau guidance and counseling. Jangan takut untuk konsultasi dengan BK, ya, karena BK itu tidak menakutkan. Ya, BK itu tidak menakutkan. Kalian bisa konsultasi, ya, bisa konsultasi kalau ada masalah, ya. Dipanggil BK itu bukan berarti kamu punya masalah, tetapi bisa konsultasi. Bagaimana langkah ke depan kalian nanti mau kemana, ya, mau kerja, mau melanjutkan atau berwirausaha. Karena apa? Karena masuk SMK, sekolah menengah kejuruan, tidak seperti SMA. Kalau SMA itu hanya satu fokus, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi kalau SMK itu jalurnya ada 3, ya. Ya, jalurnya ada 3, ya, yaitu apa? Ya, bekerja atau disingkat sebagai BMW, ya, seperti mobil, ya, BMW merek mobil. Itu mahal, ya. B, bekerja. M, melanjutkan. Dan W-nya adalah sebagai wirausaha. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dulu. Apa itu marketing? Pelajaran marketing itu Anda akan mendapatkan pelajaran tentang pasar. Apa itu pasar? Ya. Bagaimana menganalisis pasar? Apa itu marketing mix? Analisa produk. Ya. Jadi sebelum kalian nanti bisnis harus paham dulu pasar. Kamu dagang itu di mana? Masuk ke pasar mana? Ya. Kemudian siklus produk, strategi pemasaran barang dan jasa. Siklus dari produk itu mulai dari dibuat sampai barang itu dipakai, ya, mulai dari bahan sampai dipakai dari produk. Kemudian ada strategi merek, ya. Jadi bagaimana memilih merek? Kalian itu nanti kalau mau bikin produk itu harus ada merek, karena ada undang-undang tentang merek, ya. Kalau tidak menggunakan merek, bagaimana bisa orang mengenal? Anda produk kacang misalkan, ya, ada merek kacang Bukares, kacang 2 kelinci, kacang Garuda, dan sebagainya, ya. Misalkan Anda punya produk telur asin, ya. Telur asin mereknya apa? Mereknya misalkan merek bebek, ya, merek bebek atau merek yang lainnya, ya. Kemudian riset pasar dan informasi pemasaran. Nah, riset pasar itu penting karena sebelum Anda menjual produk, Anda harus melakukan riset terlebih dahulu. Apakah produk saya itu diterima di masyarakat, disukai atau tidak, sudah banyak pesaing atau belum, itu nanti kita bahas dari itu. Kemudian ada perencanaan bisnis, nah, kita pelajari tentang analisis lingkungan. Ya. Next, Mbak. Ya, analisis lingkungan bisnis, analisa peluang, strategi bisnis, perencanaan, bauran pemasaran atau marketing mix, sama dengan tadi. Bagaimana mengurus izin usaha, ya. Kemudian penerapan modal usaha, kelayakan bisnis, dan sebagainya. Bagaimana buat proposal. Nah, nanti kamu juga akan dilatih, ya, bagaimana membuat proposal. Untuk apa proposal dibuat? Nah, proposal dibuat adalah untuk agar bisa mendapatkan modal tambahan, ya. Kalau kamu tidak pintar buat proposal, ya, tidak akan bisa mendapatkan modal tambahan. Karena pemilik modal pasti akan, ya, mempelajari dulu proposalnya bagaimana, prospeknya bagaimana. Kemudian pengelolaan kegiatan pengembangan usaha.
Ya. Bagaimana mengelola kegiatan? Ya. Buka toko, buka warung, buka kios dari pagi sampai siang. Itu kalau di marketing. Tapi kalau di online perlu juga, ya di online itu perlu juga mungkin ada waktunya karena kita perlu istirahat. Kalau online memang 24 jam, tapi bisa pula ada ketentuan waktu. Kemudian bagaimana mengelola kebutuhan SDM perusahaan itu di perencanaan bisnis. Di pelajaran komunikasi bisnis, kalian akan mendapatkan bagaimana komunikasi bisnis. Ya. Ini Mbak Operator, next 2 kali, ya, sehingga masuk ke komunikasi bisnis, Mbak. Nah, pada pelajaran komunikasi bisnis akan mendapatkan analisa presentasi bisnis. Bagaimana Anda melakukan presentasi yang baik, promosi lah istilahnya. Promosi sehingga kalian bisa menjual produk dengan baik. Negosiasi, analisa hubungan dengan pelanggan. Bagaimana hubungan dengan pelanggan yang baik? Menulis surat niaga, menyelenggarakan rapat dan interview. Interview itu terkait dengan kalau kita nanti menambah tenaga kerja. Dan juga kalau kita mau kerja. Ya, mau kerja itu bagaimana? Ya, kita harus tahu interview. Ya, kita harus tahu tata cara kalau kita dipanggil untuk interview. Nah, itu nanti akan juga dipelajari. Nah, di pelajaran produktif, ini secara umum adalah penataan produk di dunia usaha retail. Ya, baik itu produk food, tahu ya, food, makanan, fresh, itu ikan, daging, dan sebagainya, kosmetik, fashion, sport. Ya. Ya. Mbak Operator, tolong itu slide-nya bisa dipindah ke slide yang berikutnya, 3 slide berikutnya, ya. Pada penataan produk. Nah, pada penataan produk ini juga kita akan dipraktek nanti. Nah, praktek. Lebih banyak praktek. Spesifikasi produk, karakteristik nanti kita pelajari. Bagaimana memasang label, barcode. Bagaimana melakukan desain, visual display. Ya, ini. Nah, bisnis online. Ya, bisnis online ini kita akan mempelajari, memahami semua hal yang terkait dengan bisnis online. Ya. Sekarang era teknologi, era digital. Nah, bisnis online ini secara khusus, nah, di jurusan marketing online atau kelas industri, nanti akan diberi materi secara khusus dari Dudi. Ya. Khusus untuk pelajaran bisnis online. Bagaimana memahami website. Ya. Apa sih bisnis online? Membuat website, email, akun di media sosial, pemasaran online di media sosial, iklan online, website pada perangkat mobile, membuat blog, membuat laporan pemasaran online. Jadi semua hal yang terkait dengan penjualan online ini nanti akan kalian dapatkan di bisnis online. Yang reguler pun juga akan mendapatkan. Namun untuk yang reguler ini nanti hanya guru di SMK Negeri 1 Slawi saja yang akan mengajar kalian. Sedangkan
yang kelas industri, nanti ada pakar atau dunia usaha yang akan mengisi, sehingga betul-betul bisa diharapkan untuk yang masuk ke kelas marketing online yang kemarin sudah diseleksi, dan saya harapkan yang sudah masuk itu betul-betul mempelajari dengan baik materi tersebut, ya, karena marketing online ini diharapkan Anda menjadi seorang wirausahawan. Kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan bisnis online itu semuanya nanti akan kalian pelajari, ya. Ini. Nah, khusus untuk BDP, nah BDP ini kalian nanti itu akan diarahkan untuk bekerja dan berwirausaha. Jadi sejak awal kalian harus tahu jurusan BDP ini kalian akan diarahkan untuk bekerja dan berwirausaha. Seperti tadi disampaikan di depan, ada bekerja, melanjutkan, wirausaha. Kalau SMA itu hanya melanjutkan. Kalau SMK ini khususnya BDP ini tidak diarahkan untuk melanjutkan. Namun kalau kalian memang ilmunya bagus, pinter, bisa juga untuk melanjutkan. Nah, ini. Ya, nanti akan saya sampaikan di materi berikutnya. Nah, pada pelajaran pengelolaan bisnis retail, itu Anda akan mempelajari tentang manajemen retail. Saya yakin kalian tahu retail. Sekarang retail yang offline itu sudah banyak yang gulung tikar. Ya, mungkin kalian mendengar Giant. Ya, retail yang besar di Jakarta itu sudah mulai kolaps, gulung tikar, Matahari, ya, dan sebagainya, banyak. Karena sudah banyak yang beralih ke online. Sekarang yang lagi laris apa? Shopee, Tokopedia, ya, Blibli, ya, dan sejenisnya. Nah, dan saya yakin kalian akan senang untuk nanti mengikutinya. Analisa ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja dalam retail, informasi retail, perilaku konsumen, undang-undang perlindungan konsumen nanti dipelajari, advertising, personal selling, ya, personal selling itu adalah menjual, ya, sales promotion, public relation, administrasi di bisnis retail bagaimana, ya. Manajemen pergudangan, apa itu FIFO, first in, first out, apa itu LIFO, ya, last in, first out, dan ya AVG, average, menghitung di pergudangan. Stock of name, bagaimana melakukan stock of name? Kalau kita sebagai pelaku bisnis harus paham stock of name, ya. Dan penjualan langsung. Stock of name itu menghitung sisa produk yang ada di etalase, yang ada di toko kita setiap waktu berkala. Ya, bisa bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 3 bulan. Ya, minimal setahun itu stock of name 2 kali. Bisa 3 kali setiap 1 bulan atau 3 bulan. Nah, di administrasi transaksi, nah, ada pelajaran namanya administrasi transaksi. Ada SOP, standar operasi prosedur. Ya, bagaimana melakukan suatu kegiatan, melakukan pekerjaan, itu ada SOP-nya. Ya. Ada aturannya maksudnya. Kemudian bagaimana mencatat bukti transaksi. Mungkin kalian secara tidak langsung sudah tahu bukti transaksi jual beli, ada nota, ada kwitansi, ya, ada faktur. Ya, ini nanti akan Anda pelajari. Transaksi pembelian dan penjualan.
Ya, ini sudah kamu praktekkan. Bagaimana mengelola dokumen penjualan secara tunai? Bagaimana mengelola secara kredit? Kemudian bukti transaksi internet. Buktinya apa? Kalau kita melakukan transaksi dengan menggunakan internet. Ya. Kemudian mengelola kas. Penerimaan, pengeluaran, dan mungkin mesin bayar. Mesin bayar itu adalah alat transaksi, cash register, atau yang mesin gesek, ya sekarang istilahnya. Nanti juga dipelajari. Alat hitung, kalkulator, ya, dan sebagainya. Alat bantu verifikasi, alat komunikasi, ini semuanya kan dipelajari di pelajaran administrasi transaksi. Bagaimana merawat alat, ya ini. Yang terakhir yang akan kamu dapatkan di produk kreatif dan kewirausahaan, ya adalah produk kreatif, ya. Di kelas 2, kelas 11, dan kelas 12, ini jamnya cukup banyak. Ya, jamnya cukup banyak. Ya, kalau kita melihat jamnya untuk pelajaran yang di kelas 11 dan kelas 12, itu untuk penataan produk itu kelas 11 4 jam. Untuk kelas 12-nya 6 jam. Bisnis online 7 jam kali 45 menit. Bisa saja kamu nanti mempelajari 1 hari, mempelajari hanya 2 mata pelajaran. Ya, ini. Detail 6 jam. Administrasi transaksi 7 jam dan 6 jam. Produk kreatif dan kewirausahaan itu 7 jam dan 8 jam. Jadi seperti saya sampaikan di depan tadi, bisa saja dalam 1 hari hanya mendapatkan 2 mata pelajaran. Dan itu mungkin Anda harus praktek. Ya, praktek. Ini untuk jamnya. Nah, untuk produk kreatif dan kewirausahaan, ini peluang usaha. Itu kita pelajari. Ya, dokumen administrasi usaha, sama seperti tadi administrasi transaksi. Sistem layanan usaha media promosi. Bagaimana menghitung harga pokok ya penjualan. Kamu harus tahu. Kira orang jualan, kalau yang tidak mempelajari itu mungkin polakan harga 100 dijual 150. Nah, agar bisa 150 itu asalnya dari mana? Ya, kita pelajari. Ya. Bagaimana membuat laporan keuangan, pemasaran online, dan nanti kamu praktek bagaimana membuat produk di produk kreatif dan kewirausahaan. Ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, pelajaran-pelajaran itu semuanya penting. Apa? Dan setelah kalian itu lulus, ya, itu bisa melakukan 3 hal tadi, yaitu bisa bekerja, ya, bekerja di bidang apa? Ya, bisa sosial media marketing staff, karena kita sudah belajar bisnis online. Ya, media marketing staff. Kita bisa bekerja di retail, di bagian penjualan pemasaran online sebagai admin. Ya. Ada kreatif konten kreator. Kreatif konten kreator ini kalau kita paham teknologi, ya, kita bisa bikinkan iklan, bisa bikinkan ya produk yang kita jual, yang dijual oleh perusahaan, kita bisa bikinkan iklannya,
ya itu mahal itu. Customer service ini di toko, di semua hal dari marketing, umum SPG, sales, kemudian itu kasir, ya, sales, ya, marketing eksekutif, ya, staf administrasi gudang. Nah, ini. Jadi kalau di jurusan BDP beda dengan jurusan lain. Jurusan BDP itu lapangan kerjanya luas kalau kita bekerja ya. Dimanapun orang butuh pemasaran, ya. Dimanapun di rumah sakit butuh pemasaran. Bagaimana supaya orang bisa masuk rumah sakit, perusahaan, apalagi. Jadi semua ada keterkaitannya dengan pemasaran. Ya, ini di bekerja, sales, staf administrasi, marketing, communication, dan lain sebagainya. Kalau kalian ingin bekerja di suatu lembaga atau ngikut orang lain, bekerja itu ngikut orang lain, ya, bukan sendiri. Ya. Jadi menjadi tenaga kerja pada usaha orang lain. Ya. Kemudian yang kedua melanjutkan, ya, walaupun dipersiapkan untuk bekerja, bagi kalian yang pinter, yang cerdas, ya, bisa pula melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa jenjang D3, S1, manajemen pemasaran, sehingga penguasaan tentang pemasaran bisa lebih, ya, lebih bagus lagi. Ya. Kemudian desain komunikasi visual. Ya, Anda bisa kuliah di jurusan desain komunikasi. Ya. Belajar di jurusan ilmu komunikasi, bahasa Inggris, dan manajemen. Dan jurusan-jurusan lain yang secara umum bisa kalian dapatkan. Ya. Tentunya, kalau ingin masuk ke perguruan tinggi, nah itu tadi syaratnya satu pinter. Pinter yang kedua mampu. Ya, mampu itu ya di bidang ilmu dan di bidang apa? Keuangan. Karena masuk perguruan tinggi mahal. Ya, masuk perguruan tinggi tidak mudah, ya. Kecuali bagi orang-orang yang pinter, cerdas, Anda bisa masuk perguruan tinggi tanpa biaya. Kalau yang pintar, cerdas, sehingga dapat bantuan dari pemerintah. Ya, bidik misi banyak kakak-kakak kelas kamu dulu yang ya 4-5 tahun, 6 tahun yang lalu banyak yang sukses kuliah, ya, karena pinter, ya. Ada bidik misi, bantuan pemerintah. Kalau kamu mendapatkan KIP, ya, nanti ada khusus mahasiswa, ya, PIP, ya, mahasiswa juga akan mendapatkan materi bantuan dari pemerintah, tetapi harus orang-orang yang pinter. Kalau kalian tidak pinter, tidak bisa mengikuti pendidikan dengan cerdas, dengan baik, mungkin kalian hanya bisa bekerja dan wirausaha. Apa wirausaha? Ya banyak sekali. Ada bisnis online shop. Kalau kamu mau jualan online, penyedia jasa pemasaran, bisa. Blogger, ya blogger. Ya, blogger itu hanya dengan menulis, hanya dengan mengupload tulisan-tulisan sudah bisa mendapatkan uang. YouTuber, ya, kamu kenal apa? Ya, dia hanya YouTuber setiap hari bikin YouTube, bikin video, tapi duitnya akeh.
Ya, banyak sekali variaties. Ya, ini ya. Reseller itu kamu tidak memproduksi, ya, tapi ikut menjualkan produk developer web. Ya, ini ya, website desain grafis bisa pula desain grafis tadi. Maka pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital, nah itu kamu harus betul-betul ingin masuk ke desain grafis, ya, simulasi dan komunikasi digital, ya, karena di situ kamu akan dilatih oleh ahlinya, ya, bagaimana membuat desain, ya, desain produk, ya, desain produk, kursi, desain produk, mungkin bikin makanan, ya, grafis dan sebagainya. Ini hal-hal yang dikaitkan dengan kalian nanti kalau wirausaha banyak sekali yang wirausaha, bisa jualan secara offline, bisa jualan secara online, dan kalian bisa mandiri. Kalau lulus melanjutkan ora bisa, pan kerja saingannya akeh, ya bisa ya mandiri, modal kecil dulu, siapa tahu nanti bisa menjadi besar. Jadi itu. Nah, dibanding jurusan lain, kalau kalian nanti sukses, kalian bisa di atasnya. Kalian punya usaha, jadi manajer di suatu perusahaan, siapa? Akuntansi, ya. Akuntansi itu hanya bisa kerja di kantor akuntan, hanya bisa bekerja di jurusan ngatur keuangan, ngitung duit tapi dudu duit, ngitung duit ngasih mumet, ya, tetapi langkah duit, angka-angka saja, itu di akuntansi, ya. Jadi kalau di akuntansi, kalau memang tidak pinter, tidak teliti, tidak cermat, itu tidak akan bisa masuk. Ya, biasanya kelas 10 sampai kelas 12, jurusan akuntansi itu rambutnya banyak yang rontok. Karena setiap hari mikiri uang, ngitung duit, langkah duit, ya. Kemudian yang jurusan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, itu terkait dengan administrasi di perkantoran. Kalau lulus, ya kerjanya di kantor. Ya kalau banyak lowongan di kantor. Kalau tidak ada lowongan di kantor, ya kerjanya sama dengan kamu, mungkin di toko. Ya ini. Kita melanjutkan. Kalau jurusan TKJ, multimedia, dan rekayasa perangkat lunak itu beda. Karena itu terkait dengan teknologi, teknik. Jadi itu. Dan saya yakin kalian semua adalah anak-anak yang cerdas, yang tekun, yang disiplin, sehingga punya kebanggaan, ya, punya kebanggaan untuk jurusan BDP, bisnis daring dan pemasaran, karena di Indonesia, ya, khususnya oleh Dirjen Vokasi, ya, ada Dirjen Vokasi Pusat, ini bisnis daring dan pemasaran itu sangat diperhatikan karena lulusannya diyakini semuanya akan bisa bekerja, ya ini semuanya bisa bekerja mandiri bahkan. Nah itu. Jadi saya minta Anda punya kebanggaan terhadap jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, untuk kaitannya dengan KBM bagaimana? KBM nanti ada topo di depan itu ya, yang namanya Sunyanmat.
itu nanti kalian di kelas 10 semester genap biasanya akan dimintakan untuk praktek di situ. Ya, satu kelasnya 3 anak. Total ada 20. 3 kali 12, 3 kali 4, 12. Ditambah untuk yang kelas 11, ya, nanti ada 2 kali 2 kali 4, 8, ada 20 anak yang praktek. Ya, sekali praktek 1 minggu di situ. Apa yang dipraktekkan adalah praktek untuk mengikuti atau menjalankan usaha retail, karena punya toko yang besar. Kita toko itu toko yang terbesar se-Indonesia. Dibanding Alfamart kalah, Indomaret kalah. Ya, kecuali dengan Rita, Swalayan, Jogja, ya kita kalah. Ya, Myanmar ini adalah dulu dinamakan Business Center. Ya, Business Center program dari pemerintah pusat, Dirjen PSMK, yang sekarang sudah berubah menjadi Dirjen Vokasi. Ini kalian nanti akan praktek di situ. Seminggu full, 5 hari praktek dari jam 7 sampai pulang sekolah. Ya, setiap hari gantian, tetapi absen 1, 2, 3, nanti minggu berikutnya 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan kalian akan diajar oleh guru-guru yang kompeten, ya. Kemarin sudah saya sampaikan, yang pertama untuk simulasi komunikasi digital, itu akan diajar Pak Ratnavika Setia Eskom. Administrasi umum akan diajar oleh Bu Arma, ya Bu Arma. Ekonomi bisnis oleh Bu Diah Permanasari. Ya, untuk IPA, ya itu Bu Indah. Ya, untuk penataan produk nanti di kelas 11, untuk yang kelas 10-nya marketing. Marketing itu nanti akan diajar oleh Bu Wiwit dan Bu Diah Permanasari. Ya. Kemudian untuk komunikasi bisnis dan perencanaan bisnis nanti akan diajar oleh Pak Agung Budiarjo, SPD. Ya. Kemudian untuk pelajaran-pelajaran yang lain itu di kelas 11. Ya, penataan produk itu Bu Siwi Handayani. Administrasi transaksi itu Bu Nurlina Ani Pantirawati, SE, dan saya. Ya. Pengelolaan bisnis retail itu nanti Bapak Maulani, saya, dan Bu Diah Permana. Ya. Kemudian untuk bisnis online nanti Pak Duladi. Ya, mungkin kalian sudah kenal, hafal Pak Duladi. Ya. Kemudian untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, ya kemarin kalian sudah kenal yang mengisi tentang tata tertib Putri Rindarmani. Ya, dan Pak Maulani sebagai, yaitu nanti Bapak Ibu guru semua yang akan ngajar. Ya, ini. Saya kira itu dari saya, ya, karena waktunya sudah lebih 5 menit ya. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan menjadi bekal kalian untuk yakin, ya, yang tadinya tidak tertarik untuk masuk ke BDP, yang tadinya yang penting pokoknya melebu sekolah negeri, ya, walaupun jurusannya BDP, ya, saya yakin setelah Anda mendengarkan ini, ya, Anda menjadi yakin bahwa masa depan Anda akan menjadi cerah. Yakin, lulus dari SMK Negeri 1 Selawi jurusan BDP, kalian akan bisa bekerja. Moto Pak Guru untuk jurusan BDP adalah belajar sambil bekerja. Jadi nanti kalian bisa belajar sambil mencari uang. Karena bisa mempraktekkan.
ya, mempraktekkan menjual. Boleh kalian dari rumah bawa lemper, dijual kepada teman-teman, boleh kalian dari rumah bawa kacang, ya. Bawa kacang, dijual di sekolah, boleh. Sekolah tidak melarang, karena jurusan kamu adalah bisnis, daring, dan pemasaran. Jadi kalian bisa belajar sambil berjualan. Namun ya jangan pada saat jam pelajaran. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan pada kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ya. Semoga semuanya sehat, ya, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rahmadi yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ratnafika Setia. Izinkan saya membacakan biodata pemateri yang kedua. Pak Vika, waktunya ngelonjok 5 menit. Karena saya juga hari ini ngajar kelas 11, mohon izin untuk pamit. Ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biodata Pak Ratnafika Setia, Sarjana Komputer. Nama Ratnafika Setia, Sarjana Komputer. Tempat tanggal lahir Tegal 4 September 1982. Jabatan Guru Produktif Multimedia. Pesan, awali dengan niat yang baik, berusaha dengan baik, insya Allah hasil terbaik akan didapatkan. Untuk Bapak Ratnafika Setia, Sarjana Komputer, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk pembacara yang sudah membacakan biodata saya. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Ratnafika Setia. Mungkin terlihat seperti nama perempuan ya, tapi nanti jangan salah. Kalau nanti sudah KBM, sudah pelajaran, kebetulan saya juga ngajar di BDP, nanti jangan cari Bu Ratna. Bu Ratna itu nggak ada, nanti kamu bisa nyasar sampai kemana-mana itu. Walaupun saya guru produktif MM, tapi beberapa prodi Bismen saya mengajar di BDP dan OTKP. Sebelumnya saya ucapkan selamat, kalian sudah diterima di SMK Negeri 1 Slawi, sudah melalui beberapa tahapan, seleksi yang luar biasa, dan alhamdulillah kalian yang terpilih untuk mengisi kelas di bisnis daring dan pemasaran. Mungkin ada yang memang notabene dari awal memilih BDP ya, tapi ada juga beberapa yang notabene kayaknya mungkin nyasar gitu. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tribudi.
Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tribudi terkait dengan produktif BDP itu seperti apa, nanti ada kelas industri dan seterusnya. Yang jelas satu, pesan saya, tidak ada istilah kebetulan ya. Tidak ada istilah kebetulan. Maaf, saya seorang Muslim, jadi perspektif saya, pandangan saya dari sisi seorang Muslim. Mohon maaf untuk yang notabene beda keyakinan, ya anggap saja ini sebagai untuk pengetahuan saja. Tidak ada untuk yang namanya kebetulan. Anda sampai di bisnis daring dan pemasaran itu memang sudah notabene garis Anda di sana. Tidak ada yang namanya kebetulan. Pak, saya nggak semangat karena saya pengennya AK, tapi masuknya BDP. Nah, jangan. Menyambung dari yang tadi dijelaskan Pak Budi, ada beberapa hal yang notabene tidak akan pernah ada matinya. Kesehatan, pendidikan, teknologi, satu lagi yang namanya jual beli. Apalagi sekarang di masa-masa pandemi ya, yang bisa bertahan ya yang bisa jual beli online. Apalagi Anda sudah berada di prodi bisnis daring dan pemasaran, itu kan sudah luar biasa sekali. Tinggal asah 3 tahun ke depan, insya Allah sukses bisa kalian dapatkan. Di SMK Negeri 1 Selawi, saya diamanati untuk menjadi pembina pramuka. Jadi untuk kelas 10 nanti kegiatan kepramukaan itu wajib ya, walaupun nanti masih menggunakan daring. Iya, pramuka wajib. Jangan dulu, sabar. Pramuka itu tidak seperti yang kalian bayangkan, menyiksa, tidak menyenangkan, dan seterusnya. Pramuka itu menyenangkan. Yang penting satu, kalian jalani dengan ikhlas. Karena di sana banyak hal yang notabene bisa kalian dapatkan. Jangan beranggapan nanti capek, panas-panasan, dan seterusnya. Itu pastilah. Yang namanya kegiatan di luar, masa nggak panas-panasan? Nggak mungkin dong. Apalagi sekarang kan berjemur itu sehat. Kalau dulu kalian mungkin menghindari matahari, kalau sekarang kan malah mencari matahari. Jadi kegiatan pramuka untuk kelas 10 itu masih wajib. Kemudian nanti kelas 11, kelas 12 itu akan ada lanjutannya ke Bantara atau ke Laksana. Syukur-syukur kalian bisa sampai pramuka Garuda. Apa sih yang tadi? Itu nanti akan dijelaskan di masa orientasi kepramukaan. Ada nanti satu sesi tersendiri kaitannya tentang kepramukaan. Di sini saya hanya akan menjelaskan kepramukaan di SMK Negeri 1 Selawi itu seperti apa. Mungkin kalian dari kelas 8 ya, 8, 9 itu mungkin sangat vakum kaitannya dengan pramuka. Mulai adanya pandemi ini, sekolah kan online gitu ya. Pramukanya juga ikut-ikutan online. Bahkan ada beberapa yang notabene mati suri. Organisasinya ada, anggotanya ada, tapi kegiatannya tidak ada. Di sini pun kita akan berusaha, di SMK Negeri 1 Selawi, kita akan berusaha agar tidak mati suri kaitannya dengan kepramukaan. Sedikit review, mengingat kembali kaitannya dengan kepramukaan. Mungkin dari kelas 7, 8, atau 9 sudah pernah diajarkan, tapi barangkali yang dulu lupa sekarang nggak bisa, atau dulu nggak bisa sekarang lupa, saya ulas kembali. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi orang yang muda yang suka berkarya. Nah, itu satu alasan kenapa pramuka itu diwajibkan. Kalian masih muda, kalian harus memiliki karya. Karya yang bagaimana? Karya yang positif. Karya yang positif. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asal katanya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta, Kerajaan Mataram ya, kalau nanti Anda belajar sejarah. Dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pasukan terdepan dalam perang. Jadi yang namanya pramuka diambil dari kata poromuko. Artinya kalian diharapkan bisa menjadi garda terdepan. Garda terdepan bagaimana? Yang seperti apa, dan apa sih yang harus kita lakukan. Nah, itu nanti akan dipelajari selama 1 tahun ke depan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah,
Praktis yang dilakukan di alam terbuka dan dengan prinsip dasar kepramukaan serta metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Itu yang paling penting. Pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Kalau cuma sekedar mengandalkan IQ, kecerdasan, Indonesia itu sudah banyak orang pintar. Banyak sekali. Tapi orang yang memiliki watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, itu sekarang sudah jarang dijumpai. Contoh nyata, Anda bisa lihat, kalian bisa lihat, coba lihat ke diri kalian sendiri. Kira-kira kalau habis makan buang sampahnya sembarangan atau tidak gitu. Kalau masih ngerasa kemarin saya buang sampah sembarangan. Kemarin ada orang minta-minta, udah tua, saya padahal punya uang, tapi saya nggak ngasih, saya nggak peduli. Itu seperti apa? Coba refleksikan. Nah, kalau di dalam diri kalian ada kayaknya, saya pernah kayak gini, saya pernah kayak gini. Nah, itu yang kurang dari masyarakat Indonesia. Kalau cerdas, saya yakin cerdas. Pintar, pasti pintar. Orang pintar kan gampang. Anda minum tolak angin aja pintar. Orang pintar minum tolak angin, kan gitu. Cukup minum tolak angin aja jadi pintar. Tapi untuk pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur, itu sangat sulit. Itu sangat sulit sekali. Padahal 3 hal tersebut itu yang nanti akan bekal di masa depan Anda. Contoh yang tadi dijelaskan sama Pak Budi. Anda bekerja di sebuah perusahaan. Ada orang pintar, tapi akhlaknya kurang baik. Kemudian ada yang biasa-biasa aja, tapi dia punya watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Saya yakin pasti yang memiliki watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik, dia akan bertahan, dia akan terpilih. Yang cuman pintar saja, mungkin suatu saat dia ditawarin, coba saya minta data perusahaan yang rahasia, dikirim ke perusahaan lain, diiming-imingi dengan bayaran sekian, atau gaji sekian, atau reward sekian. Pasti dia akan melakukan. Kenapa? Dia tidak punya watak, karakter, atau akhlak, atau budi pekerti yang baik. Tapi coba, yang punya watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik, dia akan loyal dengan perusahaan, walaupun dengan gaji yang notabene mungkin sekedar cukup saja. Seperti itu. Jadi, salah satu fungsi dari kepramukaan di SMK Negeri 1 Slawi, itu pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Contoh real lagi nanti, dan ini saya harapkan tidak terjadi di kelas 10 BDP, 1, 2, 3, maupun 4. Di SMK Negeri 1 Slawi itu ada 6 jurusan. 3 jurusan untuk bisnis daring dan pemasaran, 3 jurusan untuk bisnis dan manajemen, ada bisnis daring dan pemasaran, ada otomatisasi tata kelola perkantoran atau TKP, ada akuntansi dan keuangan lembaga, itu bismen, bisnis dan manajemennya. Untuk TI nanti ada rekayasa perangkat lunak, ada teknik komputer dan jaringan, TKJ, ada MM, multimedia. Yang masing-masing gurunya itu pasti akan berbeda-beda. Mungkin Anda tidak akan kenal dengan guru-guru di DAI, di TKJ, di RPL, di MM. Mungkin anak-anak TI pun nggak kenal dengan guru-guru yang ngajar di Bismen. Tapi, walaupun kalian tidak pernah diajar Bapak Ibu guru tersebut, tapi kalian biasakan menyapa, senyum, walaupun nggak kenal namanya siapa. Yang penting dia di SMK Negeri 1 Slawi, dia adalah orang tua saya. Guru adalah orang tua selama di sekolah. Kami juga punya tanggung jawab untuk mendidik Anda. Bukan mengajar ya, nggak cuma ngajar ya. Kalau ngajarin mah gampang. Mendidik, itu beban moral itu. Jadi guru tanggung jawabnya besar, mendidik. Untuk pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Jadi kami pun akan menyapa walaupun Anda saya nggak kenal dengan anak-anak yang di AKL, karena saya nggak ngajar. Tapi saya akan lihat dari tanda prodinya, oh merah, dia anak akuntansi, seperti itu. Saya pun akan menyapa, saya akan memberikan contoh yang baik. Kemudian, ada beberapa tujuan dari gerakan pramuka. Ini sedikit review ya, kaitannya dengan materi kepramukaan. Mungkin Anda sudah pernah mendapat materinya, tapi mungkin sedikit ya lupa ingat atau ingat lupa. Yang pertama, memiliki kepribadian yang
baik dan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Selain tadi, kaitannya dengan akhlak, iman, takwa, juga ada sehat jasmani rohani. Itu satu alasan kenapa kadang ada yang namanya senam tuh, apel pagi, kemudian senam, dan seterusnya. Nggak cuma sehat rohani saja, fisik juga Anda harus sehat. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, serta taat dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Menjadi anggota masyarakat yang baik, ini pun salah satu tujuan pembentukan sikap di Gerakan Pramuka. Kenapa? Di era sekarang, yang namanya sikap-sikap individu itu luar biasa sekarang. Sikap-sikap yang notabene sudah tidak peduli dengan orang lain. Saya mau ngapain, itu urusan saya. Kalian mau ngapain, silakan. Nah, itu yang kayak gitu tuh luar biasa sekali. Kita akan hindari. Kami sebagai pembina di SMK Negeri 1 Slawi akan mendidik kalian agar memiliki jiwa yang notabene tidak individualistis. Jadi peduli, kalau ada sesuatu tanggap, ada sesuatu tanggap gitu. Karena yang seperti itu sekarang sudah mulai hilang. Karakter bangsa Indonesia itu sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang. Apalagi dengan yang namanya globalisasi kaitannya dengan pasar kerja ya, bursa kerja yang notabene tenaga asing bisa masuk dengan enaknya ke Indonesia. Nah, yang seperti itu tuh luar biasa sekali. Kemudian, selain dua hal di atas, diharapkan kalian juga bisa membangun diri sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Jadi, membangun diri sendiri, maksudnya membangun diri sendiri itu seperti ini. Masa anak-anak kalian mungkin sudah terlewati, kelas 10 di SMK, itu sudah mulai kalian tuh masuk di masa-masa yang namanya remaja. Kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang kurang baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Yang baik dan buruk kalian sudah tahu. Nah, di sini membangun diri sendiri yang dimaksudkan kalian bisa memanage. Saya mau jadi apa ke depannya? Prosesnya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan hari ini, besok, dan beberapa hari ke depan, 1-2 bulan ke depan, atau 1-2 tahun ke depan? Harus sudah punya planning. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sudah mulai di-manage. Kalau yang kemarin bangunnya siang, jam mungkin habis sholat subuh, yang muslim tidur lagi, bangun-bangun 7:30. Nah, sekarang mulai di-manage. Tidak bisa seperti itu. Anda harus bertanggung jawab untuk diri Anda sendiri. Dari makan, mandi, belajar terutama ya. Dan profesional. Waktunya belajar seperti sekarang ada Vicon kaitannya dengan MPLS. Anda ikuti. Waktunya istirahat, istirahat. Selesai. Misal, waktunya tidur siang, Anda tidur siang kalau Anda punya planning seperti itu. Waktunya main, waktunya belajar, profesional. Jangan waktunya main Anda belajar, waktunya belajar Anda main. Jadi waktu main pun Anda harus profesional. Pak, hari Minggu, saya nggak mau buka buku. Silakan. Pak, sudah malam Senin, saya mau belajar. Silakan. Anda harus punya planning. Bertanggung jawab untuk diri Anda sendiri. Jadi, secara tidak langsung, yang notabene pramuka yang mungkin dianggap kegiatannya membosankan gitu ya. Padahal tidak, di dalamnya itu banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Cuma, kenapa bisa jadi membosankan? Kadang kemasan di sekolah, mungkin di sekolah lain ya, kalau di SMK Negeri 1 Slawi mungkin tidak, dikemas dengan kegiatan yang notabene itu-itu aja gitu. Padahal di dalamnya ada banyak sekali yang bisa kita gali. Ada banyak sekali yang bisa kita gali. Contoh nyata, mungkin kalian pernah melihat, mungkin sebelum pandemi ya, sebelum masa-masa pandemi, sebelum adanya COVID-19, pas hari raya Idul Fitri, atau Idul Adha, atau hari raya apapun, ketika lalu lintas menjadi macet, padat, kemudian kalian lihat ada polisi lalu lintas yang sedang mengatur, biasanya nanti dibantu dengan kakak-kakak dari pramuka. Dia siapa sih? Ngapain capek-capek bantuin kayak gitu, dibayar enggak? Segala sesuatunya juga bawa sendiri.
segala sesuatunya juga bawa sendiri dan seterusnya. Kenapa? Dia kok mau gitu loh. Panas-panas, capek, banyak asap. Nah, itu yang tadi. Dia memiliki jiwa yang notabene besar. Dia peduli dengan orang lain. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia senang jika orang lain bisa notabene dimudahkan oleh dia. Dia bermanfaat untuk orang lain. Dia senang. Itu salah satu tujuan dari pembentukan mental di pramuka. Nggak cuma latihan baris berbaris, tali temali, bikin tenda, nggak cuma itu saja sebenarnya. Walaupun itu ada, itu kemampuan dasar yang harus dimiliki. Memang ada. Kemudian, gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu wajib. Kalian yang muslim maupun yang non-muslim harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu didahulukan, nggak boleh enggak. Tujuan diciptakan manusia kan untuk beribadah kepada Tuhannya kan gitu. Jadi iman dan takwa itu harus senantiasa kita pegang. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, juga untuk sama dan alam seisinya. Contoh tadi tidak buang sampah sembarangan, ketika ada orang yang kesusahan kita bantu, kita berusaha misal menjadi pribadi yang baik, itu ada. Di poin yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi. Peduli terhadap diri pribadi. Jadi Anda juga harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan diri Anda sendiri. Saya hari ini ada acara jam sekian, saya berarti harus jam sekian, bangun jam sekian, belajar jam sekian, sarapan jam sekian. Sudah mulai disiplin. Kemudian taat kepada kode kehormatan pramuka. Ada beberapa kode kehormatan pramuka yang harus Anda taati. Dan kode-kode itu pun sudah notabene seiring dengan norma dan aturan yang ada di masyarakat ya. Jadi saat tidak langsung ketika kalian menjalankan hal yang seperti itu sudah sama dengan menjalani kode pramuka. Beberapa nanti akan dijelaskan di masa orientasi kepramukaan. Kemudian ada beberapa cara belajar interaktif progresif dalam metode kepramukaan. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka, kemudian belajar sambil melakukan, biasanya kayak tutorial gitu ya. Kemudian kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Berkelompok, karena manusia itu sebagai makhluk sosial, tidak mungkin dia bisa hidup sendirian. Bekerja sama di sini bukan yang satu kerja yang lain sama. Kayak zaman dulu kalian nyontek PR. Kalau ada PR kan yang dibuka bukan buku dulu, tapi HP-nya dulu. Cari kontak yang paling pintar, tanya, PR-nya wis, kan gitu kan? Kemudian difoto, kirim di grup, nah itu kerjasama, yang satu kerja, yang lain sama. Bukan yang seperti itu kerjasamanya. Kemudian berkompetisi, nah ini berkompetisinya yang sehat. Kalian di kelas BDP, 10 BDP 1, 10 BDP 2, 3, 4. Nggak ada BDP 5 ya, sampai 4. Kalian berada di satu kelas. Satu kelas normalnya 36 siswa. Dan di sana kalian akan belajar bersama-sama sebagai keluarga besar BDP, keluarga besarnya lagi, keluarga besar SMK Negeri 1 Slawi. Dalam belajar, kalian harus bekerja sama. Tetapi ketika sudah ada ulangan atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas, kalian berkompetisi. Maksudnya gimana, Pak? Iya, kalau belajar boleh bareng-bareng. Tapi kalau sudah ujian, itu kalian tuh dilarang bekerja sama. Kenapa? Kalau kalian bekerja sama, biasa bantuin temennya terus, itu sama saja kalian membunuh pelan-pelan teman kalian tersebut. Biasa dibantu, tahu-tahu setelah lulus beda arah. Yang satu misal kuliah di Bandung, yang satu kuliah di Jakarta. Giliran ada kesulitan, dia bingung. Dia biasa dibantuin sama temennya. Dia biasa segala sesuatu itu dilakukan bersama-sama temennya. Dia akhirnya jadi pribadi yang tidak mandiri, pribadi yang serba bingung. Kalau ada sesuatu, dia bingung sendiri. Kalau ada sesuatu, dia bingung sendiri. Nah, kenapa? Itu sesuatu yang salah.
Bekerja sama dalam belajar boleh, tapi dalam mengerjakan ujian, ulangan harian, kalian berkompetisi. Seleksi alam, siapa yang nanti ranking 1, siapa yang nanti menduduki peringkat terakhir. Dan jangan malu. Pak, saya di peringkat terakhir, Pak. Oh, nggak masalah. Itu tidak akan selamanya. Masih ada satu kesempatan lagi. Untuk kelas 10, karena 2 semester misal. Oh, ulangan yang pertama, saya cuma dapat sekian. Kompetisi lagi, ulangan yang kedua, dan seterusnya. Kejar, agar bisa memiliki prestasi yang lebih baik. Kemudian poin berikutnya, ada kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang. Biasanya kalau kegiatan menarik dan menantang itu kaitannya dengan kegiatan di alam terbuka ya. Di poin berikutnya itu ada kegiatan di alam terbuka. Dan itu pun harus menggunakan prosedur-prosedur yang notabene sudah diatur. Seperti safety first dan seterusnya. Itu pasti ada. Jadi dalam metode belajar kepramukaan, kita juga tidak meninggalkan kaitannya dengan keamanan diri. Contoh, misal sedang posisi seperti ini di masa-masa pandemi, ya kita notabene sedikit meminimalkan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan mengundang banyak orang. Jadi kita bisa coba melalui daring seperti itu. Kemudian, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Ini biasanya akan selalu disupport. Ketika kalian mungkin di SMP, itu ada acara atau kegiatan kepramukaan, biasanya dari kakak-kakak pembina, itu kalian nggak kenal dia siapa, tahu-tahu datang. Tahu-tahu datang, ada orang baru. Nah, itu kaitannya dengan kehadiran orang dewasa dan memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Jadi, yang namanya pramuka itu akan selalu melekat. Misal kalian nanti sudah menjalani masa orientasi kepramukaan, kemudian sudah resmi jadi anggota pramuka di SMK Negeri 1 Slawi, kemudian nanti melanjutkan ke Bantara, melanjutkan ke Laksana, sampai ke Garuda. Ketika ada kegiatan kepramukaan di sekolah manapun, kalian bisa datang, ngasih support, ngisi materi, share ilmu, itu tetap bisa dilakukan. Ada kegiatan di masyarakat, kalian juga bisa datang. Kalian punya ilmu apa, kembangkan. Punya ilmu apa, kembangkan. Seperti itu. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan dan nanti ada satuan terpisah antara putra dan putri. Seperti itu. Jadi kita pun yang namanya kegiatan ya, itu juga harus memisahkan antara kegiatan putra dan putri. Tidak bisa dicampur begitu saja. Nah, terkait pengetahuan tentang lambang kepramukaan. Lambang pramuka di Indonesia pasti sudah tahu, yaitu tunas kelapa yang dijahitkan di kerah kiri baju pramuka, ini untuk perempuan. Kemudian lambang pramuka internasional yang dijahitkan di kerah kanan baju pramuka, ini juga untuk perempuan. Kemudian bagi laki-laki, tunas kelapa berada di kantung sebelah kiri, di saku ya. Sedangkan lambang pramuka internasional dijahitkan pada sebelah kanan kemeja. Kemudian emblem lokasi wilayah gerakan pramuka berdasarkan provinsi dijahitkan di lengan kanan baju pramuka. Ini kaitannya dengan seragam. Nanti pun insya Allah dari OSIS atau kesiswaan itu akan menginformasikan kaitannya dengan seragam, mungkin yang didapat di sekolah apa, yang tidak apa, itu nanti akan lebih detail kaitannya dengan siswa. Kemudian, berdasarkan resolusi konferensi kepanduan sedunia tahun 1924, ini katanya dengan sejarah nih, sedikit flashback, di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas. Jadi kepanduan kepramukaan ada yang bersifat nasional, internasional, dan universal. Nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara. Indonesia, gitu. Itu punya ikatan sendiri. Kemudian internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan. Jadi nasional, ketemu nasional, jadi internasional. Kalau yang ketiga universal, kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Ini hampir sama seperti internasional, tapi lebih global lagi. Kalau di dunia itu biasanya di bawah PBB ya, itu nanti ada gerakan pramuka yang notabene universal. Ketika ada bencana alam dimanapun, Anda pengen ke sana, tapi Anda nggak punya akses nih. Oh, saya sudah sampai di Pramuka Garuda. Anda bisa tuh gunakan jalan Pramuka Garuda untuk sampai ke sana, untuk peduli dengan sesama.
Kita nggak kenal dia nggak kenal saya, tapi kita masih sama-sama manusia. Di pramuka saya diajari untuk memiliki rasa peduli dengan orang lain. Saya mau ke sana. Itu bisa dan banyak. Cuman, mohon maaf, di Indonesia tidak terekspos kegiatan yang seperti itu. Di sosmed pun tidak terekspos dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Nah, itulah hebatnya Indonesia. Kalau sesuatu yang notabene bermanfaat, biasanya kurang terekspos. Tapi sesuatu yang notabene cuma sekedar fun saja, hiburan, itu viralnya luar biasa. Yang nanti pun di pembelajaran ya, kebetulan di BDP nanti ketemu dengan saya di mapel simulasi dan komunikasi digital, itu kaitannya dengan TI. Nanti pun akan saya bimbing kalian notabene agar tidak cuman jadi pasar TI saja, tapi kalian menguasai TI. Pasar TI yang bagaimana Pak? Nanti kita bahas kaitannya ke pramukaan dulu. Next, ada fungsi pramuka. Ada fungsi pramuka. Waktu saya tinggal 10 menit. Yang pertama, kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Pak, misal nanti kalau sudah tua bisa tetap ikut pramuka gitu. Karena di sini fungsinya kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Ya bisa saja. Yang muda kan itu semangatnya. Kalau fisik boleh tua. Saya sudah tua, tapi semangat saya pengennya anak muda terus gitu. Pengen bisa ini, bisa itu, tetap belajar ini, belajar itu, mengikuti kegiatan ini, kegiatan itu, dan seterusnya. Kemudian pengabdian bagi orang dewasa. Nah, kalau di posisinya sudah nanti Anda dewasa, ini kaitannya sudah dengan pengabdian. Pramuka bukan lagi permainan, tapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian yang tadi saya bilang. Siang-siang, panas-panas, ngatur lalu lintas depan pasar. Nggak ada yang ngasih minum, nggak ada yang ngasih makanan, nggak ada yang peduli. Kalau salah diklakson, dibentak-bentak. Buat apa sih dia? Ngapain capek-capek seperti itu? Itu adalah bukti sebuah wujud pengabdian. Dalam kepramukaan itu ada seperti itu. Kemudian alat bagi masyarakat dan organisasi. Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Contoh kayak tadi ada bencana alam. Di Kabupaten Tegal itu ada SAR, ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu biasanya bekerja sama dengan kakak dari pramuka. Misal dibutuhkan, dia akan terjun ke lapangan, misal ada banjir atau ada tanah longsor dan seterusnya, seperti itu. Itu fungsi sebagai pengabdian kepada masyarakat, juga alat bagi masyarakat dan organisasi. Seperti itu. Itu fungsi pramuka. Jadi kadang kalau saya tanya nih di adik-adik pramuka gitu ya, ketika dia boleh jujur, pasti ketika diminta ngikut pramuka, dia akan notabene menghela nafas. Lah gitu. Kenapa? Yang ada di mindsetnya itu hanya itu saja gitu. Padahal sebenarnya kaitannya dengan kegiatan fisik dan seterusnya itu sekedar pelengkap saja. Ada tujuan yang lebih mulia, ada tujuan atau fungsi yang notabene lebih dibutuhkan di masyarakat selain hal-hal yang dilakukan setiap harinya gitu di kegiatan rutin, di latihan rutin. Kaitannya tadi yang pertama, pembentukan karakter, akhlak dan moral. Itu yang notabene paling dibutuhkan di Indonesia saat ini. Dengan mengikuti gerakan pramuka, diharapkan kalian nanti bisa paling tidak memiliki rasa hal yang seperti tadi itu. Memiliki kepribadian yang baik, berwatak luhur, serta memiliki rasa tinggi di sisi mental, moral, dan budi pekerti terutama itu. Kalau iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sesuatu yang notabene sudah melekat. Anda lahir, Anda sudah punya itu. Itu sifat dasar yang notabene harus Anda miliki. Memiliki rasa untuk selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Oke, masih ada 5 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Raise hand ya, silakan angkat tangan. Kemudian, misal mau tanya apa? OKPP-nya kapan? Nah, nanti sabar. Kita sedang atur jadwalnya.
Sementara ini kan penyesuaian ya, yang tadinya kelas 9 ke kelas 10 mungkin belum familiar menggunakan Microsoft Teams atau Google Classroom, atau yang notabene mungkin di kelas 9 atau kelas 8-nya cuman pakai WA saja. Ini. Jadi nanti akan mulai terbiasa. Informasi dan teknologi bergerak dengan cepat ya, jadi kalian juga harus terbiasa menyesuaikan di SMK iklimnya seperti apa dan seterusnya. Syukur-syukur pandemi segera berlalu, jadi kalian bisa berangkat ke SMK Negeri 1 Slawi, bisa langsung tatap muka dengan Bapak Ibu guru, juga dengan pembina, kaitannya dengan semua kegiatan ekstra, nggak cuma pramuka saja. Oke, silakan. Any question? Oke, jika tidak ada pertanyaan, satu pesan dari saya. Kegiatan pramuka di SMK Negeri 1 Slawi itu wajib untuk kelas 10, tetap diikuti, buang rasa malas, rasa nggak suka, beban, dan seterusnya. Buang jauh-jauh. Anda mau, nggak mau, tetap dilaksanakan. Jadi ngapain harus berberat hati gitu. Dilaksanakan dengan berat hati, cuman dapat beban. Tapi kalau Anda laksanakan dengan ikhlas, diniati ibadah, mencari ilmu, itu kan luar biasa. Selain dapat ilmu, juga dapat pahala. Seperti itu. Jadi niatkan dengan ikhlas, ikuti semua kegiatan di SMK Negeri 1 Slawi, juga kegiatan MPLS ini. Mungkin nanti ada evaluasi dan pengumpulan tugas, kemudian nanti ada materi lagi, ikuti dengan baik. Kalau misal nanti ada kendala, mungkin kuota ya, misal total terputus gitu, ya setelah nanti ada kuota, Anda izin ke pembimbing di OSIS-nya, Kak atau Pak, Bu, tadi mohon maaf terputus karena kuota habis. Kita pun akan memaklumi dengan kondisi yang seperti ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi di kegiatan kepramukaan, juga di Mapel Simulasi Komunikasi Digital dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ratnafika Setia, Sarjana Komputer yang telah menyampaikan materi. Demikian acara pada pagi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak pemateri dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang tertata dan kurang tertutur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.